Sekarang ini, terutama akhir-akhir ini ya, sejak game PS5 dirilis, maksudnya sejak konsol baru dirilis, tren untuk remaster dan remaking game-game zaman dulu tuh sepertinya makin booming ya, kayaknya akan bertahan deh. Bahkan makin banyak menurut kami game yang masuk kategori jadul dan layak buat di remaster atau bahkan di remake. Tahun ini aja Remedy Entertainment itu sudah mengumumkan kalau mereka akan meremake Max Payne dan Max Payne 2. Seringkali memang rasanya malah developer-developer ini tuh kurang berani ya buat mengambil resiko dengan judul baru dan malah meremake atau meremaster game-game yang udah jaminan mutu pasti sukses, kayak Resident Evil atau The Last of Us yang menurut kami sih harusnya belum perlu di-remake sih. Jadi sebenarnya game mana yang perlu di-remake atau perlu di-remaster yang sampai sekarang belum dilirik sama developer atau pengembang gamenya yang merilis gamenya ini dulu. Nah, hari ini di atas-atas, bawah-bawah, kiri-kanan kita akan ngebahas 5 game yang perlu untuk dibikin versi remake-nya. Dulu di Oktober 2021 ada rumor kalau Konami ini mau membuat remake untuk franchise game terbesarnya mereka. Nah, cuman bedanya di rumornya itu yang muncul untuk di remake, rumornya adalah Metal Gear Solid 3. Ya memang benar sih kalau banyak yang merasa kalau Metal Gear Solid 3 ini adalah game terbaik dari franchise Metal Gear. Tapi menurut gua harusnya bisa mulai lebih early sih. Apalagi Konami juga sekarang sedang gak ada franchise game yang terus-terusan tayang kan. Jadi menurut kami mulailah remake dari Metal Gear. Game pertamanya Metal Gear yang rilis di tahun akhir 80-an dan ini bener-bener butuh di remake. Mau di remaster aja udah gak bisa. Tapi sepertinya susah sih kalau mau meremake Metal Gear yang pertama kalau nggak ada Hideo Kojima ya. Sedangkan kita tahu si Hideo Kojima sama Konami ini sekarang kan musuhan gitu, nggak omongan. Jadi kalau memang terlalu susah, mungkin bisa dimulai dari Metal Gear Solid 1 juga nggak apa-apa deh. Karena sekarang juga udah banyak orang yang belum main Metal Gear Solid, padahal ini adalah salah satu game legendaris Konami dan game legendaris PS1 yang membawa PS1 ini untuk menang console war pada zamannya PS1 ini. Ngalahin Xbox, ngalahin Nintendo 64, Sega Dreamcast, pokoknya banyak lah. Kedua, Dino Crisis atau Dino Crisis. Sebagai salah satu pelopor game remake dengan Resident Evil yang di remake secara urut ya, Resident Evil 4 remake-nya juga mau keluar. Nah, gue kaget kenapa Capcom ini belum mengumumkan remake untuk Dino Crisis. Karena waktu game originalnya dirilis di tahun 99, itu salah satu game yang very memorable. Walaupun kalau orang lihat pertama bilangnya pasti, oh ini tuh Resident Evil tapi dinosaurus bukan zombie. Nah, tapi waktu itu ketika lu main Dino Crisis, maka ada beberapa aspek dari Dino Crisis ini yang lebih bisa bikin pemain ketakutan, terutama lewat dynamic camera positioning yang sedikit beda dengan Resident Evil. Nah, sekarang sih grafiknya udah kelihatan tua banget, makanya ini udah perlu dibikin remake. Nggak bisa kalau remaster, dan kalau nggak bisa remake mau bikin sequel selanjutnya Dino Crisis 4 juga nggak apa-apa. Tapi kayaknya lebih asik di remake sih. Dan bayangin kalau lo main Dino Crisis dengan RA Engine yang udah terkenal keren banget dan nggak begitu berat. Tapi sedikit catatan, Capcom ada game baru juga tentang dinosaurus yang mau rilis, yaitu Exoprimal. Tetapi udah jelas kalau ini tuh bukan Dino Crisis, jadi kita tetap butuh Dino Crisis ya. Kemudian ada The Legend of Dragoon, salah satu game RPG favorit dan paling berkesan buat gua, karena gua waktu itu main ya di originalnya di PS1, dan ini dirilis di akhir-akhir masa hidup PS1 karena pada saat itu tuh PS2 udah rilis, sehingga ini game kurang mendapatkan spotlight yang selayaknya. Padahal menurut gua yang waktu itu masih kecil, ini tuh game bagus banget. Battle systemnya turn-based tapi pakai sistem combo. Terus dia karakternya bisa berubah jadi kayak Power Rangers, kayak Senseiya gitu. Dan animationnya juga, karena ini di akhir hidup PS1, jadi developernya ini apalagi di-develop sama Sony ya. Jadi mereka udah ngerti lah gimana cara bikin animation yang bagus yang memanfaatkan kekuatan PS1. Jadi kelihatan keren banget. Cuman gitu, waktu itu problemnya selain dituduh mengcopy Final Fantasy, timingnya juga salah karena orang-orang udah pada beralih ke PS2. Dan menurut gue ini adalah waktu yang tepat untuk meremake The Legend of Dragoon. Apalagi karena
Sony sekarang punya Blue Point Studios ya, studio game yang spesialisasinya itu adalah meremake game-game dulu, kayak Shadow of the Colossus, terus Demon's Souls juga dibikin remake-nya. Dan tentu aja karena ini game PS1, bayangin kalau di remake bakalan sebagus minimal kayak FF7 remake gitu kan keren ya. Lihat lagi deh Legend of Dragon, gue bilang ceritanya juga keren. Kemudian keempat ada Super Mario RPG Legend of the Seven Stars. Dan ini adalah sebelum ada Paper Mario dan Mario and Luigi, maka fans-fans Mario kalau pengen main game RPG Mario tuh mainnya ini, Super Mario RPG Legend of the Seven Stars. Nah ini didevelop sama Square waktu itu, waktu hubungannya Nintendo sama Square itu lagi mesra-mesranya ya. Waktu itu game Final Fantasy rilisnya di konsol-konsol Nintendo. Nah ini adalah game Mario terakhir yang rilis di Super Nintendo tahun 96. Dan ini mirip kayak Legend of Dragon karena dirilis di masa akhir sebuah konsol, maka benar-benar udah bisa dioptimize. Gambarnya sampai sekarang masih oke. Gameplaynya juga cukup kompleks sehingga bisa ngasih tantangan ya buat pecinta game RPG. Tapi juga nggak kompleks-kompleks amat, cukup simple untuk pemain-pemain baru yang belum pernah main RPG. Nah kalau remake mungkin terlalu susah. Kalau lihat grafiknya di remaster juga masih oke sih, ini di remaster buat Nintendo Switch kayaknya juga bakal bagus. Kemudian game terakhir yang layak dapat remake itu adalah Bully yang didevelop oleh Rockstar Studios. Nah kalau kita ngomongin Rockstar Studios, tentu aja yang muncul pertama di otak adalah Grand Theft Auto atau Red Dead Redemption. Dua game yang mirip ya, open world, crime game gitu. Yang satu settingnya dunia modern dan yang satu di dunia cowboy. Nah, Bully ini mirip juga kayak Grand Theft Auto dan Red Dead Redemption ya, ada elemen open world-nya, tapi ini settingnya di sekolah. Nah, berhubung settingnya di sekolah, nggak mungkin dong sekejam dua game yang lain, dan ini berhasil disiasati Rockstar dengan side mission dan mini game yang kreatif. Waktu itu Bully dipuji oleh kritikus dan secara penjualan juga oke, tapi memang cukup kontroversial. Banyak orang tua murid, orang tua anak, pokoknya banyak lah pihak-pihak yang menganggap indie game terlalu kontroversial, ngajarin anak buat jadi bully dan segala macam. Jadi gara-gara itu mungkin ya, jadi nggak pernah dibikin sequelnya. Nah, tapi kalau gue bilang ini perlu di remake sih untuk konsol generasi baru, biar orang yang dulu belum main itu sekarang bisa main. Karena waktu itu terutama di Indonesia ya, kayaknya Bully ini rada nggak beres deh bajakannya kalau gue nggak salah inget. Mirip-mirip kayak Final Fantasy 9 gitu yang waktu itu juga rada nggak beres bajakannya. Tapi menurut gue rilis aja sih versi remake-nya supaya orang nggak bosen juga kan, biar ada variasi. Kalau dari Rockstar itu nggak cuman Grand Theft Auto dan nggak cuman Red Dead, kasih juga variasi yang ini. So itu tadi 5 game menurut atas, bawah-bawah, kiri kanan yang butuh di remake untuk konsol atau PC di generasi sekarang. Dan kalau kamu punya usulan yang lain bisa komen di bawah. And jangan lupa juga subscribe ke channel ini, atas, bawah-bawah, kiri kanan. Share juga ke temenmu yang pemain game, and klik notification bell juga biar nggak ketinggalan kalau ada episode yang baru. I'll see you when I see you, and thank you for watching.